Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sepjani. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai diksi dalam bahasa Indonesia. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau pembicara dalam menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi. Diksi berfungsi untuk memilih kata-kata yang tepat, jelas, dan sesuai dengan konteks, agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, persyaratan diksi. Dalam memilih diksi yang tepat, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ketepatan makna. Kata yang dipilih harus sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kesalahan dalam memilih kata dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, keserasian. Kata yang dipilih harus serasi dengan konteks, kalimat, situasi, dan tujuan komunikasi, misalnya bahasa formal yang digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, keumuman pengguna. Kata-kata yang dipilih sebaiknya umum digunakan dalam kelompok audiens yang dituju. Yang keempat, penjelasan kata-kata yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan ambigius atau keracuan makna. Selanjutnya, kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Berikut perbedaan antara berbagai jenis dalam diksi. 1. Kata ilmiah. Kata yang digunakan dalam konteks keilmuan biasanya memiliki makna yang spesifik dan teknis, serta digunakan oleh kalangan akademis atau profesional tertentu. Contoh, hipotesis sistemis metabolisme. Kedua, kata populer. Kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kata populer tidak terlalu formal dan memiliki makna yang lebih umum. Contoh, rumah, makan, bermain. Ketiga, jargon. Kata-kata khusus hanya dipahami oleh sekelompok atau komunitas tertentu, terutama dalam bidang profesi, teknologi, atau hobi. Jargon sering sekali sulit dipahami oleh orang luar kelompok tersebut, contohnya debugging dalam dunia IT, diagonis atau di dalam dunia medis. Keempat, slang. Kata-kata atau perasa yang digunakan dalam percakapan tidak formal atau bahasa gaul yang biasanya hanya dikenal oleh sekelompok sosial tertentu atau pada masa tertentu. Slang sering berubah sesuai tren, contohnya nongkrong, gabut, dalam atau bahasa gaulnya di kalangan remaja. Selanjutnya, pilihan kata dan penggunanya. Pilihan kata dalam komunikasi memiliki dampak penting pada bagaimana pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Beberapa prinsip dalam memilih kata adalah: 1. Kesesuaian dengan konteks. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan konteks, misalnya dalam konteks formal seperti laporan, ilmiah, pengguna kata ilmiah lebih tepat dalam percakapan sehari-hari, kata populer lebih sesuai. Kedua, pengguna sinonim. Untuk menghindari repetisi atau agar tulisan tidak monoton, penggunaan sinonim dapat membantu memberikan variasi, namun sinonim yang dipilih harus tetap sesuai dengan konteks makna. Yang ketiga, menghindari ambigius. Pilih kata yang jelas dan langsung ke makna yang diinginkan. Hindari kata-kata yang bisa diartikan atau digandakan. Yang keempat, pengguna kata konkret atau abstrak. Kata konkret atau abstrak menggambarkan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti bunga, meja. Kata abstrak menggambarkan ide atau konsep yang tidak dapat dilihat atau disentuh seperti keadilan atau pencinta. Yang kelima, kehematan kata. Pilih kata yang sederhana dan tepat sasaran. Hindari pengguna kata yang berlebihan atau terlalu rumit jika tidak diperlukan. Pilihan kata yang tepat menciptakan komunikasi yang efektif, efisien, dan jelas sehingga audiens dapat memahami pesan dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.